Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lisdawati. Saya guru di SD Islam Terpadu Ar-Rasyid Segumbang, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dengan materi ketidakseimbangan ekosistem kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk anak soleha. Alif bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat, cepatan, banyak teman, tepuk kanan, tepuk kiri, bahagia. Yes, yes, Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Gak ada. Gak ada, hadir semua? Iya, Oke, alhamdulillah ya, hadir semua hari ini. Kemudian hari ini tanggal berapa? Ini kenapa jadi pakai baju pramuka? Karena hari ini ada acara pramuka Ustazah. Oh iya, berarti ada kegiatan pramuka hari ini ya? Sekarang bertanya, sudah siap untuk belajar? Sudah. Kelasnya sudah bersih? Sudah. Alat tulisnya sudah disediakan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Siapa yang pimpin doa ini? Alia, siapa maju Alia? Ada berdoa melambangkan kedua tangan. Ada doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Silakan kembali Alia. Nah, hari ini sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu nasional, ya. Silakan kalian semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Nah, sekarang ibu tanya, masih ingatkah dengan pembelajaran kemarin? Pasti saya. Kita belajar tentang jaring-jaring. Tahu nggak itu apa arti jaring-jaring makanan? Kumpulan yang baru berangkat dari makanan
jadi makanan tadi apa? Kumpulan dari dalam suatu ekosistem. Nah sekarang mau tanya lagi, siapa yang pernah melihat berita bencana alam di televisi? Pernah? Nah, bencana alam apa yang pernah kalian lihat? Tsunami, apa lagi? Tanah longsor, gempa bumi, banjir, tornado. Tornado ada di Indonesia. Ya, itu merupakan bencana alam. Kemudian, apakah dampaknya pada keseimbangan ekosistem dari bencana alam tersebut? Apa kira-kira dampaknya dari ekosistem? Nah, rantai makanannya sudah tidak seimbang. Apalagi? Apa yang kira-kira? Habitatnya gimana? Habitatnya rusak ada habitatnya. Kemudian apa lagi? Spesiesnya akan punah. Ya, jadi banyak dampak dari ketidakseimbangan ekosistem. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketidakseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan cermat. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis usaha pemeliharaan ekosistem yang ada pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan laporan hasil diskusi dengan benar. Adapun kita mempelajari ekosistem ini, manfaatnya yang pertama, mengetahui apa yang bisa kita lakukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kemudian mengetahui kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Kemudian tumbuhnya kesadaran untuk peduli pada setiap makhluk. Tahapan pembelajaran kita, pertama mengamati video, kemudian kalian akan merumuskan masalah, kemudian diskusi kelompok, kemudian menyajikan hasil diskusi, kemudian membuat kesimpulan dan memilih kelompok terbaik. Adapun penilaiannya ada penilaian formatif, yaitu ada sikap dan keterampilan. Kalau keterampilan ada dua ya, Ibu ambil, yaitu ketika kalian mengerjakan LKPD dan maju presentasi. Kemudian ada nanti penilaian pengetahuan atau sumatif. Ini dilakukan nanti setelah selesai pembelajaran atau materi ya. Nah sekarang kita akan melakukan asesmen awal. Sebelum kita mengerjakan asesmen awal, kita tepuk semangat kita biar semangat. Tepuk semangat. Asesmen awal ini kalian mengerjakannya bersama-sama dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini adalah bentuk TTS, teka teki silang. Ada menurun, ada mendatar. Nah sekarang lihat yang nomor 1, tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Kira-kira apa disebut apa? Sesuai kan? Berapa? Yuk, ada yang tahu angkat tangan. Cagar alam. Coba kita. Cagar alam tidak. Ya. Berarti ada 5 yang sudah terjawab. Sudah? Oke, kita cukupkan untuk asesmen awal ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Kemudian kita akan mengamati video tentang bencana alam. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Maaf, Ibu harus dulu ya.
minta kalian siapa yang bisa membuat satu rumusan masalah. Siapa yang bisa? Saya sudah. Oh ya, sekila. Apa sekila rumusan masalahnya kira-kira? Apa dampak kebakaran hutan bagi ekosistem? Kita coba tulis satu ya. Apa dampak Kebakaran hutan bagi bagi ekosistem. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Bagaimana cara agar ekosistem terjaga? Berarti upayanya ya kita sebagai manusia. Nah, ini adalah rumusan masalah. Tahu lagi ada masih yang mau membuat rumusan masalah? Sudah tidak ada? Oke, berarti rumusan masalah kita ada dua ya. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak kebakaran hutan bagi ekosistem. Kemudian bagaimana cara agar ekosistem terjaga. Nah, hipotesis atau dugaan sementara kira-kira apa jawabannya? Apa dampak kebakaran hutan bagi ekosistem? Apa dampaknya? Merusak hutan atau habitat. Kemudian kalau ini, bagaimana cara agar ekosistem terjaga? Bagaimana upaya kita agar ekosistem terjaga? Tidak membom ikan, betul. Ada lagi? Tidak menebang pohon secara sembarangan. Oke, itu tadi adalah dugaan-dugaan sementara ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. Ibu bagikan kalian LKPD masing-masing satu kelompok satu. Bagi dulu ya. Sekarang silakan buka LKPD kalian. Yang pertama di situ ada apa? Yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Di situ ada kelas, kemudian ada kelompok, nama kelompoknya nanti ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian anggotanya. Kemudian buka lagi lembar yang kedua. Lembar kedua. Yang ini ya, yang ini. Lembar kedua ini yang tujuan, cari yang bacanya tujuan. Ya. Jadi lembar kedua di situ ada tujuan dan ada petunjuk pengerjaan. Silakan kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Silakan dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Sudah dibaca? Sudah. Yang pertama petunjuknya apa? Amati video yang ditampilkan guru. Tadi sudah ya. Yang kedua? Buatlah rumusan masalah. Sudah juga. Rumusan masalahnya ada dua tadi, nanti ditulis ya di bagian rumusan masalah. Kemudian yang ketiga? Buatlah hipotesis atau dugaan sementara. Tadi sudah dijawab sedikit sama teman-teman kalian, tinggal kalian nambah-nambahin aja lagi ya. Kemudian yang keempat? Diskusikan dan diskusikan tentang konsep bersama kelompok. Ya, nanti kalian diskusikan. Itu ada peta konsep, kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah Presentasi hasil laporan diskusi. ya, jadi setelah kalian selesai mengerjakan, kalian akan presentasi. Silakan, ada yang ditanyakan dulu sebelum mengerjakan? Apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan sudah? Sudah paham dulu masalah LKPD? Sudah. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dibagi aja, dibagi ya.
kebakaran hutan, kemarau panjang. Apakah ada kesulitan? Ada yang sudah selesai? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Silakan duduk yang rapi. Nanti silakan diskusikan dulu siapa yang baca ini baru nanti ibu panggil. Sekarang ibu tawarkan siapa yang dulu mau maju. Antara dua kelompok ini tadi siapa yang dulu mau maju? Oh, berarti kelompoknya ekosistem hutan. Perhatikan baik-baik ya untuk ekosistem. Siapa tadi yang ditanyakan? Ekosistem laut perhatikan ya, yang lain juga perhatikan. Ya, perhatikan untuk ekosistem laut perhatikan. Nah sekarang sebelum itu kita kasih semangat dulu untuk yang maju kelompok, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang silakan siapa yang memperkenalkan diri? Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ekosistem hutan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Zahra. Bila Khairan. Dan ini adalah hasil diskusi kami. Diskusi masalah apa yang tentang kebakaran hutan bagi ekosistem. Bagaimana cara agar ekosistem terjaga? Evaluasi atau dugaan sementara. Satu, ekosistem akan rusak. Tidak berpeluang untuk menebak pohon sembarangan. Diskusikanlah tentang konsep berikut. Gangguan pada ekosistem menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Penyebabkan faktor alam, banjir, tsunami, dan tanah longsor. Faktor manusia, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarang, penebangan pohon-pohon lingkungan dan pembakaran hutan. Dampak, hewan dan tumbuhan lain akan terancam punah. Jaring-jaring makanan akan tidak seimbang. Tidak tersusunnya jaring-jaring makanan. Upaya menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga kelestarian alam. Menangkap ikan dengan alat yang tidak merusak ekosistem. Mengurangi penebangan hutan. Sebagai lanjut usaha apa yang kami lakukan dalam menjaga kelestarian ekosistem, menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita, memanfaatkan yang berkuasa, tidak membuang hewan sembarangan, tidak berbagi makan sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan, menghindari penggunaan bekas harimau atau meledak, membuat suasana satwa sampah, dan lain sebagainya. Kesimpulan, hutan sebagai hati dari bumi. Fungsi hati dalam tubuh kita untuk menyaring racun. Demikian halnya dengan hutan. Hutan membantu meresap udara kotor sehingga kita dapat menikmati oksigen yang bersih serta banyak lagi hal yang menyenangkan lainnya. Fungsi hati kita dapat rusak apabila bekerja secara berlebihan, sama seperti hutan. Demikian dari hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Silakan ada yang ditanggapi. Kelompok ekosistem laut? Tidak ada, cukup. Untuk kelompok yang lain
Cukup? Ya, sekarang kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok ekosistem hutan. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya siapa? Jangan maju cepat. Kelompok ekosistem laut ya. Tadi sudah maju kelompok ekosistem hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok ekosistem air laut. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa? Yang mau? Ya, silakan kelompok itu. Tapi dan perhatikan semuanya ya, diperhatikan. Kalau merasa ada yang nggak sama jawabannya, nanti dikasih apa aja saya saja yang nomor ini nggak sama jawabannya, misalnya ya. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asih ingin mengeksekusikan hasil diskusi ini, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Marisa Safariana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah sama jawabannya? Ada yang berbeda? Oh, ada yang berbeda. Silakan tanggapi dari kelompok siapa? Ekosistem. Ekosistem ya. Yang bagian mana yang tidak sama? Sama berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mau ditanggapi? Di sini ada yang berbeda, yaitu di kesimpulan. Kami menjawab hutan sebagai hati dari bumi, fungsi hati dalam tubuh kita untuk menyalin racun. Demikian halnya dengan hutan. Hutan membantu menyerap udara kotor sehingga kita dapat menikmati oksigen yang bersih serta banyak lagi hal menyenangkan lainnya. Fungsi hati kita dapat rusak apabila bekerja secara berlebihan, sama seperti hutan. Ya, berarti dari kesimpulan ya yang berbeda. Itu lagi yang lain? Kelompok lain? Tidak? Sudah cukup? Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok padang pasir. Yang terakhir adalah kelompok padang rumput. Silakan maju. Di penutup ya, terakhir penutup. Siapa yang perkenalkan? Sekian presentasi dari kami. Ada apa yang ingin ditanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ya, Kinanti. Silakan. Menanggapi atau menanya? Menanggapi.
di sini kami menemukan perbedaan kecenderungan pada ekosistem menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, penyebab faktor alam, banjir, tsunami, tanah longsor, faktor manusia, pemakaian tumbuh buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. Jadi ada faktor alam dan faktor buatan yang berbeda ya. Kasih semangat dulu untuk kelompok terakhir, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Nah sekarang kita sudah diskusi kelompok, presentasi sudah, kemudian kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini, diskusi kita hari ini ya. Tadi untuk rumusan masalahnya, apa dampak kebakaran bagi hutan bagi ekosistem? Banyak dampaknya ya tadi ya. Yang pertama tadi habitat hewan akan rusak, ekosistem akan rusak, punahnya hewan. Kemudian apa lagi? Rantai makanan akan terganggu. Kemudian lagi, bagaimana cara agar ekosistem terjaga? Tidak menebang pohon, secara sembarangan. Terus tidak membuang sampah di sungai, di laut atau di sembarang tempat. Ya. Nah kemudian kita pilih kelompok terbaik. Kira-kira yang mana ya? Apakah kelompok ekosistem padang pasir, atau ekosistem padang rumput, atau ekosistem hutan, atau ekosistem air laut? Kira-kira yang mana? Ekosistem padang rumput. Ekosistem hutan. Karena kenapa? Yang pertama tadi dia dulu harus selesai, maju tampil dulu. Kemudian dari tadi dia juga kelompok tadi juga yang memberikan tanggapan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ekosistem hutan. Tapi semuanya hebat ya, karena sudah berani presentasi ke depan, kemudian berani berbicara, berkomunikasi di depan ya. Dah mantap semuanya. Kemudian ini gua akan berikan penguatan dulu. Nih, faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tapi ada dua, faktor alami dan faktor manusia. Sudah tadi kalian sebutkan itu sudah benar semua. Faktor alami itu bisa banjir, gunung berapi, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Ini adalah materi analogi. Hutan itu sebagai hati dari bumi, kayak tubuh kita juga, ya. Fungsi hati itu adalah untuk menyaring racun. Nah, sama kayak hutan. Hutan juga fungsinya untuk membantu menyerap udara kotor. Kalau hutannya gundul, siapa yang menyerap udara kotor? Jadi ini bisa dianalogikan sebagai hutan sebagai hati dari bumi. Ada lagi nih miskonsepsi, materi miskonsepsi. Biasanya kayak plastik bekas, kayak botol bekas, kaleng-kaleng dikubur. Betul nggak kira-kira itu? Salah. Hal ini karena limbah padat tersebut akan menyebabkan pencemaran tanah apabila dikubur dan tanah. Ya. Kesimpulannya tadi, hari ini kita tadi belajar tentang ketidakseimbangan ekosistem. Apa yang faktor pertama apa tadi? Faktor manusia. Bukan faktor alam. Kedua faktor manusia. Nah sekarang kita akan melakukan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi, ibu mau tanya dulu ada yang ditanyakan enggak? Ya silakan Rusna. Suaka marga satwa dengan cagar sebenarnya itu sama-sama melindungi ya. Tapi kalau suaka marga satwa itu dia melindungi hewan-hewan yang hampir punah atau langka. Kalau cagar alam dia melindungi hewan-hewan juga bersama dengan tumbuh-tumbuhan. Paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Tukang harimau pernah menjadi lah dari seorang dasar orang-orang menangkap ikan di laut. Nah ya, nah kalau tukang harimau itu sama, cuman dia itu alatnya lebih
Ya, silakan Afika. Dekomposer. Oh iya, dekomposer itu sama dengan pengurai. Pengurai organisme atau bakteri itu nama lainnya saja. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah siap untuk mengerjakan evaluasi? Sudah? Nah, ini evaluasinya dikerjakan masing-masing ya, jangan berkelompok ya. Bagikan. Duduk anak soleh. Alif ba. Ya, sekarang kita akan melakukan yang namanya refleksi. Nomor 1, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah senang. Kemudian apakah menurutmu pelajaran hari ini mudah, sedang atau sulit? Sedang. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang sedang, ada yang enggak yang tadi bilang sulit? Enggak ada. Bagian mana yang kamu sukai dari pelajaran ini? Bagian Menjawab, konsentrasi, video. Ya? Apa? TTS. Iya. Kemudian mengapa kamu menyukainya? Karena seru. Apa lagi? Menyenangkan. Kemudian adakah yang membingungkan pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah ya. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar bab 3 magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Ya. Nah, silakan untuk yang memimpin doa yang sudah belajar, Alia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Alia kembali. Nah, berakhirnya tadi pembelajaran kita. Ibu harap untuk pembelajaran selanjutnya kalian belajar di rumah ya. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.